Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Haramain dari kelas 10B. Saya akan mereview film dengan judul Our Mother's Land. Tokoh utama yaitu perempuan-perempuan adat dari berbagai daerah di Indonesia seperti Aleta Baun dari Molo atau NTT, Mama Yosepa dari Papua, dan banyak tokoh perempuan adat lainnya. Latar belakang film. Film dokumenter ini menceritakan perjuangan perempuan-perempuan adat dalam mempertahankan tanah, hutan, dan lingkungan dari perusakan oleh perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan, dan pembangunan besar. Mereka berperan sebagai penjaga dan pelindung lingkungan yang sangat penting dalam kehidupan komunitas adat. 3. Pencemaran yang terjadi atau penyebab dan dampak lingkungan. Penyebab pencemaran berasal dari kegiatan tambang, perusakan hutan, dan pembangunan proyek-proyek besar tanpa izin masyarakat adat. Dampaknya termasuk kerusakan hutan dan lahan adat, pencemaran air dan tanah, hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat, dan gangguan terhadap kehidupan sosial dan budaya komunitas. 4. Solusi yang ditayangkan. Film menampilkan bagaimana perempuan adat mengorganisir komunitas mereka, melakukan aksi damai, dan memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum serta pendekatan budaya lokal. Yang kelima, solusi lain dari kalian atau dari diri saya pribadi. Yaitu edukasi lingkungan dan hak-hak masyarakat adat ke masyarakat luas. Dukungan lebih dari pemerintah dan lembaga hukum dalam melindungi tanah adat. Yang ketiga, kolaborasi antara masyarakat adat dan generasi muda melalui media sosial untuk advokasi. Yang terakhir atau yang keempat, penguatan hukum adat dan pengakuan wilayah adat secara nasional. Air bersih secara cuma-cuma. Kehidupan di desa di Pulau Jawa sangat didominasi oleh laki-laki. Tetapi di Kendeng, saya melihat perempuan punya wadah untuk mengekspresikan diri. Mereka punya suara, mereka bahkan menjadi pemimpin. Pada April 2016, setelah para perempuan melakukan protes di lokasi pabrik selama hampir 2 tahun, mereka memutuskan untuk meningkatkan eskalasi pergerakan. Sukinah dan 8 wanita lainnya melakukan perjalanan ke Jakarta, dan di depan Istana Negara mereka menanam kaki di semen. Mereka kemudian dikenal sebagai 9 Kartini Kendeng. Dua bulan kemudian, Mahkamah Agung memutuskan bahwa izin lingkungan untuk proyek tersebut ilegal dan harus dicabut. Salam Kendeng. Namun proyek itu tetap berjalan. Bagi Kartini Kendeng, ini bukan titik terendah perjuangan mereka. Hidup raya. Cobaan terberat itu kita harus
Siapa yang pertama kali punya ide untuk menenun? Itu masyarakat semua berpikir karena waktu itu sudah ambil tenun untuk pasang di atas pohon batu. Kita tenun supaya datang bola ini kita punya hak milik. Biar supaya kita menahan dengan tenun. Kami tenun. Bor datang bor di sini, Bu. Dia bilang begitu. Saya bilang, menolak. Ini bor di samping Mama. Bor batu di samping Mama. Mama tenun. Mama tenun. Makan gigi. Saya bilang, biar kami makan. Ada yang dipanen kah kolnya? Ya, mau ambil. Ini panen kau pegang kau Ibu. Jadi waktu Ibu aksi menenun di atas batu, Ibu tinggal ini semua? Ya Ibu, Kebunnya tinggal selama 1 tahun. Kami tidak tanam ini Ibu. Rugi ya? Rugi ya. Tidak ada makanan, tidak ada. Rugi Ibu. Ini kas duduk di atas pohon batu. Baru Mama lo dia mata. Mengikat. Laisma nik alekot kunyo sika di insonafonis. Artinya mama-mama baku sayang supaya kita 2006 itu saya sakit Ibu. Sampai Karena saya punya, saya belum perjuangan Ibu, saya punya pekerjaan ini. Karena saya ikut perjuangan menenun, mengolah tanah. protes yang mereka lakukan harus dibayar dengan harga tinggi. Protes itu telah mengubah. Saya dengar posisi Mama Ada perempuan lain yang harus saya temui, Aleta Baun, yang telah disebut sebagai penggagas gerakan protes ini. Ia menjadi terkenal dan memenangkan penghargaan internasional. Kami bertemu di Gunung Keramat, Fatum Namsus, di mana bekas tambang masih menganga. Saya dengar posisi Mama sebagai salah satu anak kepala suku atau apa yang membuat Mama lebih bisa menyampaikan pendapat ke masyarakat dan kemudian mengajak mama-mama yang lain atau seperti apa? Iya, saya tidak menyangkal bahwa saya anak dari kepala suku, betul. Nah, tetapi karena saya tidak sebagai laki-laki, maka saya tidak diberi mandat untuk menguasai toko itu. Saya karena perempuan, jadi perempuan biasa mereka tidak memberi mandat. Nah, tetapi ketika saya berjuang untuk melawan, mereka juga mengakui bahwa pada masa kini mandat itu akan datang kepada kita bisa berjuang untuk Perusahaannya mendekati lagi bupati untuk menambang. pasti ada. Sudah ada perusahaan yang mendekati lagi bupati, pemerintah dan tokoh-tokoh untuk menambang. Tetapi pelajaran yang menarik adalah penguatan kepada masyarakat adat tentang filosofi-filosofi yang sangat berhubungan dengan alam. Itu yang dikuatkan. Sehingga rakyat bisa mengambil keputusan pada posisi yang benar. Adat itu sebenarnya sudah sebelum ilmu ya. Saya sebenarnya ada satu hal yang saya belajar adalah saya lebih belajar dari alam daripada saya belajar dari manusia yang membohongi saya. Maka alam adalah tempat pengetahuan yang sangat unik. Terus itu dipecahkan. Kalau ini tidak. Apakah dalam buku orang menulis bisa mengupas tentang sejarah Nausus itu dengan pohon-pohon yang ada di sekitar ini dan juga dengan sumber mata air dengan pohon yang kecil dia mengupas semua atau cuma satu yang dia mengupas?
rela menghancurkan alam untuk kepentingan umatkannya. Aleta percaya bahwa dunia telah cukup berubah sehingga seorang perempuan dapat bangkit untuk memimpin sebuah gerakan sosial, dan ia benar. Tapi satu hal yang tidak berubah, kekuatan yang menghalangi mereka telah menggunakan segala daya untuk menggagalkan gerakan perlawanan ini. Selanjutnya saya akan melakukan perjalanan 1000 kilometer ke utara untuk bertemu perempuan lain yang menghadapi kekuatan yang sama. Tanya untuk membawa saya kembali ke desa Piondo untuk menunjukkan di mana semuanya dimulai. Bersama orang-orang di Piondo, saya dapat melihat bagaimana ia telah menginspirasi mereka. Ia punya bakat alami menjadi pemimpin. Orang-orang tertarik pada gagasannya. Eva membawa saya mengunjungi lahan pertanian tempat ia memimpin penduduk desa melawan aparat negara yang mengawal perusahaan sawit. Areal ini cara mempertahankan adalah mendudukinya adalah mereka berkebun di areal ini sebagai bentuk pertahanan kaum tani atas gempuran ekspansi modal lewat hutan tanaman industri maupun ekspansi kelapa sawit oleh perusahaan ini. Ketika misalnya menanam atau apakah ada preman atau polisi tentara datang memporak-porandakan upaya untuk pendudukan itu? Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi usaha reclaiming itu juga tidak berjalan dengan baik ya. Ada ketika insiden pembakaran alat berat perusahaan dan camp-camp perusahaan itu alasan untuk latihan perang. Ketika 2010 eskalasinya tinggi di bulan Mei, kemudian Mei dan anak-anak mereka ditangkap pada malam hari. Petani yang Tangkap, ibu ada di rumah. Ya. Selamat datang di Aceh. Terima kasih. Kemana aja selama ini? Cerita dong. Saya bercerita kepada Wiza tentang perjalanan saya ke Kendeng, Molo, dan Luwuk Banggai. Saya bertemu dengan perempuan-perempuan luar biasa yang tidak lelah menjaga kelestarian lingkungan, hingga salah satu dari mereka harus meregang nyawa. Pelajaran apa